Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Ya, semoga kalian tetap dalam keadaan sehat ya. Kita akan memulai pembelajaran yang baru, yaitu mengenai kebugaran jasmani. Nah, ini adalah KD yang terakhir, KD 3.4. Langsung saja kita akan mulai dari pengertian kebugaran jasmani ya. Untuk kebugaran jasmani, pengertiannya adalah kemampuan tubuh yang bekerja tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Nah, tujuannya kenapa berlatih kebugaran jasmani adalah agar mampu beraktivitas tanpa kelelahan yang berlebihan. Kalau capek itu wajar, tapi ini yang tidak berlebih. Nah, jadi masih tetap bisa untuk beraktivitas yang lain kembali. Nah, kita akan masuk untuk beberapa macam contoh gerakan kebugaran jasmani. Nah, ini untuk yang pertama itu adalah latihan untuk keseimbangan. Lalu untuk yang kedua adalah berlatih untuk kelenturan, dan yang terakhir adalah berlatih kekuatan. Nah, jadi ada 3 ya. Nah, kita akan bahas yang pertama, yaitu untuk yang keseimbangan. Keseimbangan sendiri pengertiannya adalah kemampuan bertahan imbang dalam berbagai posisi. Keseimbangan dapat dilakukan secara statis, itu tidak berpindah, dan dinamis itu adalah yang berpindah. Nah, ini adalah beberapa contoh gambarnya. Kita akan bahas untuk yang keseimbangan yang statis dulu. Nah, pengertiannya ini adalah keseimbangan yang dilakukan dengan tidak berpindah. Oke. Jadi bisa dilakukan dengan berdiri satu kaki, atau bisa disebut dengan sikap pesawat terbang. Nah, caranya adalah posisi awal berdiri tegak, lalu salah satu kaki, boleh kaki kanan, boleh kaki kiri, itu lurus ke belakang. Lalu kemudian rentangkan kedua tangan ke samping kanan dan kiri. Kemudian ditahan 8 kali hitungan 1 sampai 8, kemudian kembali ke posisi awal. Nah, lalu yang berikutnya adalah keseimbangan yang dinamis. Keseimbangan ini adalah keseimbangan yang berpindah tempat. Gerakan ini juga bisa disebut dengan berjingkat, yaitu melompat satu kaki sebagai tumpuan ke depan berulang-ulang. Berulangnya itu bisa 3 kali, bisa 5 kali, atau bisa lebih. Nah, caranya adalah posisi awal tetap berdiri tegak, kemudian melompat satu kaki, mendarat dengan kaki yang sama, tetap satu kaki, kemudian diulangi beberapa kali, bisa 3, 5, dan seterusnya, kemudian kembali ke posisi awal berdiri tegak. Nah, ini adalah gerakan untuk berjingkat. Lalu yang kedua adalah berlatih untuk yang kelenturan. Nah, kelenturan ini pengertiannya adalah mampu menggerakkan bagian-bagian tubuh seluas-luasnya tanpa cedera dan sakit. Yang dimaksud bagian-bagian tubuh ini bisa pinggang, bisa leher, bisa bahu, dan seterusnya. Nah, beberapa misalnya kaki juga bisa. Nah, tapi untuk yang kita bahas hari ini hanya untuk yang leher dan untuk yang pinggang dan tangan. Nah, kelenturan ini dilakukan dengan statis, yaitu ditahan. Kemudian ada juga yang dinamis dengan bergerak bergantian berulang. Nah, untuk yang statis ini itu adalah yang menekuk leher. Cara melakukannya tetap dengan posisi awal berdiri tegak, tangan di pinggang, kemudian leher ditekuk ke samping kanan atau ke kiri, kemudian ditahan 8 kali hitungan, lalu kembali ke posisi awal. Nah, sekarang untuk yang dinamis. Nah, untuk yang kelenturan dinamis ini adalah gerakan bahu dan pinggang. Gerakannya dilakukan secara berulang-ulang, yaitu mulai dari posisi awal berdiri dengan tangan di pinggang, kemudian satu tangan naik ke atas kepala dengan diayun ke atas,
kemudian bergantian tangan kiri dan tangan kanan kembali ke pinggang seperti gambar berikut, lalu dilakukan dengan 2 kali 8 hitungan. Nah, untuk yang berikutnya adalah yang berlatih untuk yang kekuatan. Ini ada 3. Yang pertama adalah untuk yang naik turun bangku, yang kedua adalah yang latihan secara push up, dan yang terakhir adalah permainan gerobak dorong. Kekuatan pengertiannya adalah kemampuan menahan beban dengan maksimal dalam waktu yang lama. Nah, tentunya kalau yang ketiga ini bebannya adalah berat tubuh kamu sendiri karena tidak menggunakan alat lain. Oke, yang kamu tahan. Kalau naik turun bangku ini yang menggunakan latihan kekuatan otot kaki, yang push up untuk otot tangan, dan gerobak dorong pun otot tangan dan bahu. Nah, kita bahas untuk yang pertama, yaitu yang naik turun bangku atau balok. Gerakan ini bertujuan melatih kekuatan otot kaki. Saat melakukannya, ini memerlukan konsentrasi. Karena ketika tidak konsentrasi, bisa saja bangkunya mungkin jatuh, atau misalnya terbalik, kamu juga nanti malah cedera. Nah, caranya, posisi awal berdiri di depan bangku, kemudian naik ke balok dengan kaki kanan dahulu atau kaki kiri dahulu, kemudian kaki yang berikutnya juga ikut naik ke atas, lalu turun dengan salah satu kaki dan diikuti kaki berikutnya, dan diulang-ulang contohnya seperti gambar berikut ini ya. Nah, untuk yang latihan kedua adalah yang push up. Nah, gerakan ini melatih kekuatan otot tangan dan bahu. Caranya adalah posisi awal tengkurap, kemudian kedua tangan di samping badan, lalu angkat badan dengan kedua tangan tersebut, kemudian kembali ke posisi awal dengan tengkurap kembali, lalu yang terakhir adalah dihitung selama 8 kali hitungan. Untuk yang terakhir ini adalah permainan gerobak dorong atau gerobak berjalan. Tentunya ini tidak akan dipraktikkan karena kondisi kita sedang belajar di rumah, makanya ini hanya sebagai pengetahuan saja. Nah, gerakan ini adalah seperti mendorong gerobak yang dilakukan secara berpasangan. Jadi untuk tujuannya adalah melatih kekuatan otot lengan. Untuk yang pertama, ini adalah posisinya gambar nomor 1. Ini adalah posisi awal, kemudian yang posisi 2 ini yang melakukan gerakan itu diangkat kedua kakinya, kemudian berjalan ke depan secara perlahan. Begitu ya. Nah, untuk materinya hari ini cukup. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Tetap selalu jaga kesehatan dan rajin-rajin berolahraga meski kita sedang di rumah. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat. Tarakanita, yes.